Baik, kita mulai aja perkuliahan hari ini. Dengar suara saya ya? Dengar, Pak. Oke, Dengar, Pak. kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan bahas tentang slide yang sudah saya share minggu yang lalu tentang jenis operator pada bahasa Python. Oke, sebelum saya mulai, eh, sudah dibaca kemarin minggu yang lalu. Sudah, Pak. Sudah dicoba yang ada di slide. Kalau minggu lalu kan saya beri tugas buat ulasan ya. Oke, saya jelaskan sebentar. Operator dalam bahasa Python. Operator di dalam Python adalah simbol khusus yang berfungsi untuk menjalankan suatu operasi tertentu, baik operasi aritmatika maupun operasi logika. Adalah konstruksi yang dapat memanipulasi nilai dari operan. Contohnya 12 plus 22. Kemudian kalau di enter hasilnya 34. Pada kode program di atas, tanda plus adalah sebuah operator. Sedangkan angka 12 dan 22 merupakan operan dari jadi kemudian eh, didapatkan hasil akhir berupa nilai integer yaitu 34. Kemudian masuk ke operator aritmatika, di mana adalah operator yang biasa kita temukan untuk operasi matematika. Seperti kita ketahui, aritmatika merupakan cabang ilmu matematika yang membahas perhitungan sederhana, seperti penambahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Selain keempatnya itu, juga memiliki operasi modulo division dengan operator persen, yang dipakai mencari sisa hasil. Bagi serta operasi pemangkatan dengan operator double bintang atau operator double garis miring, di mana akan menghasilkan bilangan integer. Hasilnya berupa bilangan bulat, tidak ada koma. Contohnya eh, operatornya macamnya ini. Jadi untuk operator aritmatika ada plus, minus, bintang, garis miring, persen, double garis miring, dan double bintang. Secara contoh, bahasa pemrogramannya seperti ini. Sudah dicoba ini? Sudah, Pak. Ada yang sudah nyoba ini? Hasilnya bagaimana? Ada yang sudah nyoba slide ini? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kalau sudah silakan di-share hasil pengerjaannya, kemudian
Hasilnya seperti apa? Silakan. Siapa yang Oh akan? iya Pak, kemarin Hah? saya nggak saya save Pak, saya cuma coba-coba gitu aja Pak. Ada yang sudah di save yang pengerjaannya? Maaf ya Pak. Ada? Halo? Nggak ada. Enggak di save, Pak. Sudah? Siapa ini yang? Ini yang ada yang sudah mengerjakan hasilnya bagaimana? Silakan di-share screen-nya. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada silakan Anda buat. Saya tunggu 5 menit. Hasilnya bagaimana? Salah satu di-share screen hasilnya. Silakan. Saya tunggu 5 menit. Untuk angka X dan Y-nya, silakan menggunakan angka yang lain. Saya tunggu 5 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan.
Sudah selesai? Oke, silakan yang mau memperlihatkan hasil pekerjaannya. Silakan. Izin share screen, Pak. Ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Palmarasa Ardianti, NPM 225. Ini adalah hasil dari percobaan Python operasi aritmatika. Di sini saya mengganti X dengan angka 9 dan Y dengan angka 28. Kemudian ini adalah operasi yang digunakan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dengan menghasilkan hasil bilangan bulat, kemudian perpangkatan. Ini merupakan outputnya, yaitu X plus Y sama dengan 37, X dikurangi Y sama dengan min 19, X dikali Y sama dengan 252, X dibagi Y menghasilkan nilai hasil bilangan desimal 0,321 sekian. Kemudian untuk yang X slice Y ini menghasilkan bilangan bulat dengan hasil 0. Dan untuk yang perpangkatan X pangkat Y menghasilkan nilai 5233 sekian. Sudah, Pak. X slash Y itu apa artinya? X dibagi Y. X dibagi Y. Iya. Kan sama dengan X slash Y kalau dibagi. Oh, X slice Y ya, Pak? Iya. Maaf, Pak. Maksudnya X dibagi Y dengan menghasilkan nilai bilangan bulat. Tidak ada pecahan atau desimalnya. Oke. Ini berarti dibulatkan ke bawah gitu ya? Iya, Pak. Ya. Kalau nilainya X bagi Y-nya 0,5 dibulatkan kemana? Dibulatkan ke atas, Pak. Sudah dicoba? Belum. Oh ya, belum. Ada yang hasilnya X garis miring Y-nya 0,5? Silakan ditampilkan presentasinya, hasil pengerjaannya. Silakan siapa? Mohon izin share screen, Pak. Ya, silakan. Ini saya mencoba dengan X sama dengan 5 dan Y sama dengan 10. Nah, nanti kalau di yang pembagian X slice Y ini, itu hasilnya 0. 0, berarti Yang dibulatkan, seharusnya 0,5 ya. dibulatkan ke bawah ya. Iya. Kalau hasilnya di atas 0,5, pembulatannya di mana? Pembulatannya kayaknya ke atas, Pak. Sebentar ya, saya coba Katakanlah cek. 0,51. Nah, 0,6. Belum. 0,51. Kalau sekarang belum tahu, Pak, belum nyoba. Ini mau nyoba dulu sih. Ya, dicoba. Ganti angka X dan Y-nya. Ya, sebentar.
Kalau 6 bagi 10 harusnya 0,6, jadinya hasilnya di sini cuma 0 aja tetap. Berarti 0. tetap ke bawah. Iya. Oh, tetap ke bawah. Kalau 0,9. Sebentar, Pak. Saya coba juga. Sama, Pak. Masih tetap 0. Berarti tetap ke bawah. Tetap ke bawah. Ya, Iya. berarti artinya apa? Artinya nggak cukup valid ya, Pak ya? Ya. Ya, artinya pada program Python di sini untuk operasi aritmatika matematis, terutama berhubungan dengan integer, bilangan integer. Kita nggak bisa membuat suatu kesimpulan. Kita nggak bisa membuat suatu keputusan. Apa yang harus dilakukan? Jadi semisal contoh realnya pada sebuah lini produksi akan membuat produk berapa unit. Dimasukkan logikanya, kode untuk Python-nya, hasilnya berupa koma. Kalau Anda melakukan operasi integer di situ, otomatis hasil yang didapatkan berupa angka bulat dengan pembulatan ke bawah. Berapapun komanya. Ya, artinya secara real kenyataan kita tidak bisa membuat keputusan. Harus membuat produk di bawah nilai yang tertera. Karena kenapa? Karena unit produk kalau kita produksi ambil titik bawahnya, benar produk akan habis terjual. Tetapi tidak ada produk stoknya. Artinya bila mana terjadi permintaan tambahan, otomatis perusahaan harus mengadakan produksi lagi, di mana akan berimplikasi terhadap biaya-biaya yang lainnya. Berbeda dengan kalau kita membulatkan ke arah atas. Kalaupun produk itu tidak ada permintaan lagi, memang konsekuensinya akan timbul biaya simpan. Tapi dibandingkan dengan biaya pengadaan produk dengan biaya simpan, biaya yang ditimbulkan lebih kecil menyimpan produk daripada membuat produk. Katakanlah ada pesanan mendadak, padahal jam kerjanya sudah selesai. Otomatis menambah jam kerja, akan berimplikasi pada biaya lembur. Biaya lembur akan berimplikasi juga terhadap biaya on hand-nya. Ada biaya tambahannya, overhead-nya, biaya listrik, dan lain sebagainya. Karena terjadi adanya lembur. Sudah jelas di sini ya? Jelas, Pak. Halo? Jelas, Pak. Oke. Lanjut ke
Operator perbandingan. Operator perbandingan dipakai untuk membandingkan dua buah nilai. Apakah nilai tersebut sama besar, lebih kecil, lebih besar, dan sebagainya. Biasa dipakai dalam proses pengambilan keputusan atau percabangan kode program. Operasi perbandingan tidak hanya untuk tipe data angka saja, melainkan juga tipe data seperti string pada pertemuan sebelum UTS. Operator perbandingan kadang disebut juga dengan operator relasional, karena kita membandingkan hubungan relasi sebuah nilai dengan nilai lainnya. Contohnya seperti ini. Operator lebih besar dari. Contohnya X lebih besar dari Y. Kemudian lebih kecil. Kemudian double sama dengan. Equal to. X sama dengan Y. Not equal. Tidak sama dengan. Lebih besar sama dengan dan lebih kecil sama dengan. Sudah dicoba ini? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Ya, silakan dipresentasikan. Ini share screen, Pak. Ya, silakan. Sudah terlihat. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainur Rozikin, NPM 213. Di sini saya sudah mencoba untuk bagian operator perbandingan. Saya buat yang pertama ini X-nya 10, Y-nya 15. Dan hasilnya untuk yang pertama 10 lebih besar dari 15 adalah false. Kemudian yang kedua 10 kurang dari 15 adalah true. Kemudian yang tiga 10 sama dengan 19 adalah false. Kemudian yang keempat 10 tidak sama dengan 15 adalah true. Kemudian 10 lebih dari sama dengan 15 adalah false. Kemudian yang terakhir 10 kurang dari sama dengan 15 adalah true. Ya, artinya apa berarti? Kalau melihat dari hasilnya. Jika dilihat dari hasilnya, operator perbandingan ini sesuai, Pak, dengan perhitungan aslinya. Dengan memunculkan nilai benar atau salah. Ya, jadi artinya seperti ini. Ini hanya berupa angka ya. Nah, beda lagi kalau dengan contoh kasus yang lain. Dari hasil seperti ini bisa disimpulkan. Dengan hasil ini kita bisa membuat suatu keputusan. Kalau ini kan berupa angka, Anda hanya membandingkan angka ini dengan ini, A dengan B. Apakah ini lebih besar, lebih kecil, dan lain sebagainya. Tapi beda lagi kalau dengan contoh kasus, apakah produk ini bisa diterima di pasaran? Apakah tingkat keterimaan masyarakat terhadap produk baru ini bisa diterima atau tidak? Dari sebuah berupa kualitas produk, di mana nilainya adalah kualitas, yang dinotifikasikan menjadi sebuah angka, akan terbentuk apakah produk ini bisa diterima atau tidak, true or false. Sehingga dalam membuat suatu keputusan, kita nggak akan ragu, karena sudah didukung oleh data-data yang ada. Sudah jelas di sini? Sudah, Pak. Oke, kemudian untuk minggu depan, ini sampai operator perbandingan. Kerjakan untuk operator, bentar.
Untuk operator penugasan dan operator bitwise. Minggu depan beberapa mempresentasikan dan hasilnya seperti apa, lakukan analisis. Kita bahas sama-sama. Kemudian kerjakan juga tugas individu. Untuk tugas individu dikumpulkan via Google Classroom. Linknya nanti akan saya share. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Maaf Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Untuk materi yang pertemuan kemarin yang tentang MATLAB dan C++ itu, jika sudah ada yang presentasi dan benar, apakah harus mengupload video di YouTube lagi, Pak? Tidak perlu. Tidak usah. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, saya rasa kalau tidak ada yang ditanyakan, pertemuan kita hari ini cukup sekian. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama. Semangat, Rek.